Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah hari ini ya saudara, saya ingin melanjutkan pesan Tuhan mengenai pengurapan. Bagaimana pengurapan itu bisa mengubah hidup kita saudaraku. Ya tanda seorang yang diurapi, ketika saudara diurapi, kita diurapi. Itu lebih meyakinkan kita bahwa ada Allah yang menyertai kita. Saudara Kristus, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Saya percaya lewat doa, pujian, penyembahan ini, saudara akan diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama masuk hadirat Allah. Dan setiap saudara yang sakit ya atau keluarga yang sakit, saya percaya lewat hadirat Tuhan maka saudara akan disembuhkan. Katakan amin. Ada satu kelepasan, ada satu blessing, ya kan, new blessing yang Tuhan akan berikan di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Mari saudara kita akan siapkan diri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sama-sama ya Tuhan berada di dalam menara doa. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, diubah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami semuanya rindu akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah lewat menara doa ini, ya Tuhan, kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudusku. Mari saudara konsentrasikan pikirannya. Puaskan sekarang Hayati kata demi kata ini sebagai doa. kerinduanku. Oh, Konsentrasi pikirannya. ya Roh Kudus, Buka
buka suaranya. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari sekali lagi katakan, ya Roh ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntun kami Tuhan. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari sembah Dia, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi
ya laba, penuhi kami dengan roh. Penuhi. Oh ya laba. Mari saudara. Oh ya lah, minta dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Berdoa, buka suaranya. Penuhi kami ya Roh Kudus. Oh ya laba, penuhi kami dengan Roh. Oh ya laba. Penuhi kami dengan hadirat. Ya laba. Oh ya lah, perbaharui ya Tuhan roh kami. Perbaharui ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Oh ya laba jama. Oh laba. Oh laba. Bawa kami makin dekat dengan bawa kami ya laba. Tuhan jamah pikiran kami. Oh ya lama jamah. Ye lama kasih lamu. Ya lama. Ye lama kasih. Ya lama nama lamu. Ye re. Terus saudara, terus ya laba. Oh ya laba. Masuk lebih dalam lagi. Ya laba kasih laba. Penuhi Tuhan, lepaskan. Oh ya laba. Oh ya laba. Oh ya laba, penuhi tiap kami ya Roh Kudus. Penuhi, yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya laba. Terima. Terima dalam nama Yesus. Laba. Oh ya laba. Oh laba. Siapa Tuhan penuh? Lepas. Dalam nama Yesus. Oh ya laba, tiap kutuk. Aku patahkan tiap kutuk. Kutuk kemiskinan. Kutuk bagi muda. Kutuk perceraian. Dalam nama Yesus. Kutuk sakit penyakit. Aku patahkan dalam nama Yesus. Oh ya laba. Dalam nama Yesus. Oh ya laba. Segala kuasa gelap. Segala ikatan kuasa gelap. Segala ikatan kebiasaan buruk. Kecanduan kami patah dalam nama Yesus. Oh ya laba. Segala sakit penyakit yang dikarenakan oleh iblis kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya laba, segala ikatan penderitaan, kesusahan, trouble spirit kami tolak dalam nama Yesus. Lepas. Oh ya laba. Oh ya laba. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Minta saudara penuhi. Minta dipenuhi. Minta dipenuhi dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. sekali lagi katakan seperti rusa, Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Semaria, Mari minta saudara, ini doa kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami semua, penuhi setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini, di menara doa ini. Terima saudara kepenuhannya. Urapiku dengan minyak kudus. mari angkat tanganmu Semaria, haleluya. Dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak. Sekali lagi, haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Dengan minyak kudus, Dengan minyak kudus. haleluya. Beri kami hati Tuhan, ubah kami Tuhan. Ya, terus saudara terus berada dalam hadirat-Nya. Tuhan, ubah kami di hadirat-Mu ini. Kami mau lebih lembut ya Tuhan, lebih rendah hati. Kami ingin ya Tuhan lebih percaya Tuhan, lebih lagi menaruh harap kepada-Mu. Beri kami ya Tuhan, ubah kami lebih taat lagi Tuhan. Ubah hatiku ya Tuhan, menjadi baru Tuhan. Tuhan, beri kekuatan buat kami, urapan, kekuatan ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan.
Tuhan. Kekuatan untuk bisa percaya kepadamu. Kekuatan untuk bisa berharap kepadamu. Kekuatan ya Tuhan bisa mentaati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kekuatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you. I love you. Mari saudara buka suaranya. Katakan dengan lembut. I love you, Jesus. And my heart will fall. I love you, I love you, I Tuhan, aku mengasihi. Katakan, Tuhan, aku mengasihi. Aku mengasihi dengan segenap hatiku. Aku mengasihi mau taati-Mu. Holy after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after you. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Percaya tiada yang mustahil. Mari saudara naikkan nyanyiin ini. Mujizat. Saya akan berdoa buat setiap saudara masing-masing. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Buka suaranya biar naikkan nyanyian ini. Pulihkan jiwa. Hayati kata demi katanya. Mujizat. Masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan. Sungguh ku percaya. Ya Tuhan, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, sungguh kami percaya. Beri kami iman Bapa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami minta satu pengurapan baru. Minyak urapan yang baru. Yang di dalamnya kami bisa punya iman untuk percaya bahwa Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang mendengar seruan doa kami ini. Aku angkat tanganku ya Tuhan.
Aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu ini. Sungguh aku percaya sebagai hamba-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun keadaan anak-anak-Mu hari ini, apa yang menjadi doa mereka, apapun kesulitan, pergumulan yang mereka hadapi sekarang, Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan ulurkan tangan-Mu. Sebab aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku minta ya Bapa, ini kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan lewat penyakit ini anak-anak-Mu bisa belajar untuk kenal dan percaya kepadamu. Untuk bisa belajar, untuk melihat betapa besar kuasa-Mu ya Tuhan. Biar lewat penyakit dan sakit penyakit ini, ya Tuhan, kami bisa menyatakan kemuliaan Allah. Karena penyakit ini tidak akan bawa kematian buat tiap anak-anak-Mu. Tapi penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pakai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan bukan cuma menyembuhkan mereka, Tuhan akan pakai anak-anak-Mu untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keuangan mereka. Biarlah Tuhan hari ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, karir mereka, aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja untuk melakukan mujizat untuk hidup mereka. Ada mujizat terobosan keuangan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Anak-anak yang sedang bergumul dalam pernikahan, keluarga mereka, biar turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Terlebih Tuhan aku minta keselamatan untuk orang-orang yang kami kasih. Bawa semua orang yang kami kasihi Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, semua keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, Tuhan biarlah mereka menjadi bertobat, percaya dan diselamatkan. Bahkan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk menara doa hari ini. Ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jamah pikiran kami. Jamah pikiran kami. Terima kasih Tuhan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. haleluya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, terima kasih untuk menara doa ini. Kami melihat adanya satu kelepasan dari kuasa gelap. Ada kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sedang kerjakan tengah-tengah kami. Ada satu pemulihan dan terobosan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini sedang terjadi dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami semua ya Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini judul khotbah saya adalah ya, bagaimana pengurapan ya mengubah daripada hidup kita. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 23 pasal 23 ayat 1 dan
ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama ibu bapak. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh apa? Melimpah. Saudara, dari ayat ini, dua ayat ini kita bisa belajar bahwa ya, ketika kita mengenal Tuhan, mendapatkan pewahyuan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, maka Alkitab di sini katakan bahwa kita tidak akan kekurangan yang baik. Katakan amin. Kalau saudara dapatkan pengertian, pewahyuan dan tak di hati sampai ada iman, ya Tuhan adalah gembalaku, maka saudara akan mendapatkan yang namanya blessing, berkat-berkat dalam bentuk apa? Saudara tidak akan kekurangan yang baik dari sisi rohani, berkat rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Katakan amin. Tetapi kalau saudara baca ayat yang kelima, di sini katakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa artinya di sini? Ketika saudara mendapatkan satu pengurapan Roh Kudus, pengurapan yang baru, saudara, maka saudara akan mengalami ya hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan artinya apa, saudara? Saudara punya pemikiran, aku punya lebih. Ada yang lebih dari diriku untuk bisa aku bagikan. Itu namanya hidup berkelimpahan. Katakan amin saudara. Jadi ada satu perubahan. Karena pengurapan itu akan mengubah hidup kita. Pengurapan pertama-tama dia akan ubah apa saudara? Pikiran kita. Karena setiap orang diurapi dimulai dari kepala. Dia mengurapi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kepala itu di sini tempatnya pikiran saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita udah belajar bahwa aset terbesar kita. Ya saudara, itu bukan duit, bukan rumah. Tapi apa? Pikiran kita. Otak kita ini aset terbesar. Orang bisa punya duit kalau otaknya udah gak jalan. Gak ada gunanya. Hidup itu perlu di sini pemikiran. Saudara, nah ketika saudara diurapi dengan minyak. Kepalaku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Maka piala kemenangan, hidup saudara akan berpemenang. Akan melimpah. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi Tuhan tidak hanya menghendaki kita tidak kekurangan yang baik. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya, kita semuanya hidup dalam apa? Kelimpahan. Kelimpahan artinya apa? Kita lihat diri kita, ada kok yang bisa dibagiin. Kita gak bicara tentang jumlah nominal, berapa yang kita punya. Tetapi ini pemikiran, ada yang bisa saya bagikan. Nah, minyak urapan saudaraku, ini bukan sesuatu yang kayak keramat atau mistik atau jimat. Minyak urapan, ya kan? Itu bukan mistik atau keramat. Tapi minyak urapan itu merupakan satu apa? Simbol. Atau media yang dipakai oleh Tuhan. Untuk memelihara kita. Untuk melindungi kita. Untuk memberkati kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, ketika Tuhan mengurapi kepala seseorang. Pada waktu perjanjian lama saudara. Pada saat itu Tuhan mau beritahu kepada seluruh bangsa Israel. Ini orang yang aku pilih. Orang ini punya penugasan. Dia adalah wakil aku. Dan ingatlah. Karena dia sudah menerima pengurapan. Aku akan melindungi dia. Artinya orang yang memberkati aku akan berkati dia. Orang yang mengutuk dia akan berurusan dengan aku. Makanya jangan kita mengusik orang-orang yang diurapi. Itu istilah ayatnya saudara apa? Karena orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu adalah orang yang punya penugasan. Itu sudah kita belajar kemarin. Nah di perjanjian baru. Ketika Yesus mati di salib. Kita sudah tahu bahwa pengurapan ini bukan lagi untuk satu orang. Untuk jadi imam lah. Jadi raja atau jadi nabi. Satu-satu orang. Yang mewakili satu bangsa. Tapi seluruh orang percaya pada Yesus. Mereka punya berhak. Ya, punya akses. Untuk mendapatkan pengurapan. Urapan imam. Urapan raja. Urapan nabi. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi saudara, minyak urapan ini. Saudara, ya kan. Ini sebenarnya suatu simbol.
Satu simbol external simbol istilahnya. Yang bisa mengubah, minyak urapan ini berkuasa untuk mengubah hidup kita. Seperti halnya cincin kawin. Saudara, cincin kawin. Nah, cincin kawin saudara, ketika saudara mengenakan cincin kawin, ya ketika saudara pakai yang namanya cincin kawin, ya, maka di jari manis, ya kan, merupakan itu adalah external simbol yang mengubah hidup seseorang, hidup saudara dari seorang yang single, ya, menjadi seorang yang menikah. Itu cincin. Sama seperti minyak urapan atau baptisan air, perjamuan kudus adalah sebuah external simbol. Simbol yang dapat terlihat di hadapan orang banyak, di mana Tuhan sedang bekerja mengubah hidup kita. Katakan amin saudara, itu minyak urapan. Jadi ketika saudara diurapi dengan minyak, saudara, orang lihat saudara diurapi. Ya, saudara diurapi. Tapi yang di dalamnya, saudara dengan iman, saudara tahu ketika aku diurapi oleh Tuhan, di situ aku sedang disertai oleh Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang menyertai aku, ada Tuhan yang akan melindungi aku, memelihara aku, dan Tuhan ini akan memberkati aku. Dan Tuhan ini akan mengubah hidup aku. Dari pengurapan. Seperti pada waktu seseorang mengambil keputusan untuk dibaptis dengan air. Itu simbol. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oh, dia dibaptis toh. Tapi yang di dalam dirinya Tuhan bekerja, memproses menjadi satu ciptaan yang baru. Sebagai satu tanda, ya kan, satu tanda pertobatan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu juga dengan apa? Perjamuan kudus. Ya kan, ketika kita makan perjamuan kudus, ini adalah simbol. Orang bisa lihat semua, kita makan perjamuan kudus. Tandanya itu apa? Perjamuan kudus, kita mengakui, kita percaya, dan kita mau menerima tubuh dan darah Yesus, korban Yesus di atas kayu salib. Untuk kita mau ingat, ini kasih Tuhan, ini pengorbanan Tuhan yang membuat saya diselamatkan. Saya punya pengharapan selama hidup di dunia ini, dan saya punya rumah di sorga ketika saya jantung ini berhenti berdetak. Ketika saya makan perjamuan kudus itu. Yang mengerti dan kata-kata amin saudara. Jadi saya mau ulang lagi. Seorang yang diurapi dengan minyak urapan menjadi satu tanda bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan mengubah kita. Hari ini saya akan bahas saudara tentang pengurapan. Ada 3 hal yang kita akan perhatikan di sini saudara. 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ketika saudara benar-benar meminta Tuhan urapi aku, pengurapan itu akan mengubah saudara, mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Menjadi seorang yang lebih baik. Ketika kita sudah belajar bahwa pengurapan ini harus tiap hari kita minta. Ya, jadi pentingnya kita diurapi Roh Kudus setiap hari. Karena pengurapan berkuasa untuk mengubah hidup kita, pribadi kita menjadi seorang yang lebih baik. Katakan amin saudara. Tiap hari minta diurapin. Saya percaya hanya doa, urapi aku Tuhan. Kayak tadi nyanyian ini bisa menjadi doa kita. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Jadi pada waktu saudara setiap hari minta, tiap hari, Tuhan urapi aku dengan minyak yang baru. Maka tiap hari saudara akan diubah. Saudara semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Ini pengurapan. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1. Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Ini Saul saudara. Ini orang yang biasa. Saudara, ya, seorang pemalu, penakut dan lain sebagainya. Saudara, ya, dipilih oleh Tuhan. Ya, lewat Samuel diurapin. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia
sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tandanya bagimu. Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat 6 dan 7 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Saudara, dampak pengurapan adalah, saudara, ketika saudara saya mengalami kepenuhan, maka kepenuhan ini, kepenuhan Roh Kudus ini, Roh Kudus akan mengubah kita menjadi manusia baru, manusia lain. Nah, ayat 7, lihat sini. Setelah yang di dalam diubah, maka yang di luar, apapun yang dikerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Ayat yang 7 katakan, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Kita tahu kalau seseorang disertai dengan Allah, maka Allah akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangannya. Jadi pengurapan ini adalah tanda penyertaan Allah. Kita bilang Allah Immanuel, itu bicara tentang apa? Tiap hari kita perlu mendapatkan urapan baru. Ya, urapan ini bicara seperti kayak mana yang turun dari surga. Itu setiap pagi harus dipungut. Mana enggak bisa dipakai buat besok, buat bulan depan, simpan enggak bisa. Saudara, ambil hari ini, makan untuk kekuatan energi hari ini. Pengurapan juga begitu, saudara Kristus. Ya, kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi seorang yang lebih baik. Ya, artinya apa? Saya tulis lebih ini kan, kita ini lebih kompeten. Kompeten tuh kayak gini, saudara. Kompeten tuh artinya gini. Karena saudara sekolah kedokteran, maka saudara berkompeten untuk melayani orang-orang yang sakit, ngobatin orang sakit. Kalau sekolah hukum, saudara nggak kompeten untuk melayani, mengobati orang sakit. Itu namanya kompeten. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, seringkali orang yang tidak kompeten ngomong. Ya kan, hanya orang yang kompeten yang boleh keluarkan pendapat, istilah gitu. Nah, pengurapan akan membuat saudara menjadi seorang yang kompeten, memenuhi syarat untuk melakukan satu tugas pekerjaan yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Ini orang yang pas. Katakan amin, saudara. Sebagai ibu rumah tangga, ini kan ada penugasan umum kita belajar. Saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara akan jadi lebih kompeten. Iya, memang dia ibu rumah tangga yang kompeten, yang pas, yang tahu bagaimana bisa mengurus, mendidik, membesarkan anaknya menjadi orang-orang hebat, kompeten. Katakan amin, saudaraku, kompeten. Nah, pengurapan membuat saudara menjadi lebih kompeten. Saudara sebagai businessman, pengusaha kah, sebagai pejabat TNI Polri atau ASN, saudara apapun, ketika saudara mendapatkan pengurapan Roh Kudus, saudara akan lebih kompeten. Kalau lebih kompeten, saudara akan lebih apa? Akhirnya lebih apa? Lebih confident. Kalau sudah rasa lebih kompeten, kompeten kok saya. Memang saya bidangnya saya ini. Saudara bisa merasa lebih confident. Kalau sudah lebih confident, pasti dampaknya apa? Lebih calm. 3C. Kompeten, confident, calm. Calm tuh lebih tenang. Jadi pengurapan yang membuat saudara tenang jalani hidup. Dan pengurapan ini yang membuat, ya kan, saudara bisa, saudara dekat sama Tuhan karena saudara diurapi oleh Tuhan. Ya kan, orang yang dekat sama Tuhan, dia kan tenang. Tenang kenapa? Karena dia confident. Kenapa dia confident? Karena dia kompeten. Kok bisa kompeten? Roh Kudus berikan dia apa? Hikmat, kecerdasan, kemampuan yang supranatural. Kita sudah bahas kemarin, saudara. Yang ngerti katakan amin. Ini yang bikin ubah. Kok dahsyat dia bisa nanganin bisnisnya? Ya karena memang dia urapi dalam bisnis. Kok
dia bisa hebat ya, profesional ya. Tiba-tiba pikirannya tuh ada tajam. Karena dia diurapi. Oh, dia pelayanannya sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah. Waduh, itu nyentuh ya. Ada kreativitas sebagai soundman, apapun pelayanannya. Semua orang kagum, impress. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Karena ada pengurapan di sini. Karena ada pengurapan pasti akan lebih kompeten. Ahli di bidangnya. Satu keyakinan. Ada satu ketenangan. Ibu bapak dapetin poinnya di sini, katakan amin. Lihat, pengurapan saudaraku. Ya kan? Pengurapan ini yang buat seseorang itu jadi berubah. Kok jadi tambah pintar ya? Kok lebih hebat ya? Pengurapan berasal dari apa? Penugasan. Ketika Tuhan memberikan penugasan kepada saudara, maka dia akan berikan pengurapan buat saudara. Ketika ada pengurapan, saudara akan jadi ahli di bidangnya saudara. Yang mengerti katakan amin. Untuk bisa dapat penugasan, saudara harus menjadi orang yang mau dengar firman Tuhan. Yang peka, yang lembut, yang mau taat. Amin saudaraku Yesus Kristus. Saya tuh tidak bisa saudaraku tiap hari khotbah dengan tema-tema yang lain. Kalau Tuhan tidak berikan pengurapan, tidak mungkin bisa. Tuhan berikan pengurapan karena Tuhan berikan ini penugasan buat saya. Katakan amin. Tuhan perintahkan saya untuk layani saudara setiap hari di Menara Doa Online ini. Itu tugas. Dia berikan pengurapan. Dari pengurapan dia berikan saya kompetensi, kemampuan untuk bisa menjelaskan firman, mendoakan. Saudara, ada satu keyakinan yang saya tenang jalanin daripada pelayanan saya. Menjalani hidup. Saya percaya kalau saya sudah ada dalam penugasan, pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhan saya. Kebutuhan keuangan saya. Kebutuhan untuk anak-anak, untuk istri. Untuk seluruh orang-orang yang bekerja bersama dengan saya melayani. Tuhan pasti cukupi secara keuangan. Katakan amin. Tuhan juga akan cukupi kebutuhan secara apa? Kesehatan, umur, saudara, ketenangan, semuanya. Kata kuncinya adalah apakah kita ada dalam penugasan. Dan kita ngerti ini Tuhan yang memberikan saya penugasan ini buat saya. Panggilan, saudara sebagai pendoa syafaatkah. Saudara tahu ini penugasan ya Tuhan. Jalani dengan baik. Kemarin saya bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, saudaraku. Dia datang untuk perjalanan misi ke Palembang. Kita kumpul makan siang. Mereka melihat daripada gereja dan lain sebagainya. Menyatakan kekaguman lah, pujian dan lain sebagainya. Satu yang saya bilang begini. Bahwa sebenarnya Tuhan itu melihat cuma satu. Yaitu apa? Kesetiaan kita atas panggilan, atas penugasan yang dia berikan. Kalau kita diberikan satu talenta, kalau kita kerjakan saja, ya kan kerjakan saja dengan setia, menjadi 2 talenta, itu buat Tuhan itu cukup. Tanpa perlu kita melihat ada yang diberi 5 talenta lebih besar, gereja lebih besar, jemaat lebih banyak, gak usah lihat itu. Ya kan, yang 5 talenta harus fokus. Ini lebih berat. Jalankan bagaimana untuk menjadi 10 talenta. Yang ngerti katakan amin sudah. Jadi iya. Jangan lihat ukuran. Gak bisa. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Saudara-saudara, pastikan kita ada dalam penugasan. Artinya bahwa memang kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Bukan kita mengerjakan daripada kerjaan orang lain. Sedangkan yang Tuhan suruh kita gak kerjakan. Itu yang bahaya buat kita. Ngurusin segala macam. Ini yang harus saya akan kasih contoh saudara di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Bagaimana pengurapan itu mengubah seseorang. Ya kan saudara, dia mengubah yang di dalam dulu. Ya dalam diri kita. Saudara, baru kita lihat keluar, orang akan lihat di luar. Pengurapan orang bisa lihat kita diurapi, tapi sebenarnya Tuhan kerja yang di dalam. Kita lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 3, baca sama-sama yuk. 1 2 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Saudara ingat kata Hur, nama Hur
Harun dan Hur. Siapa Hur? Yang pegang tangan, saya mungkin tangan kirinya Musa, tangan kanannya ya Harun. Saudara, rupanya ini keturunan Hur, ya kan? Uri masih ada keturunan. Orang yang pelayanan cuman angkat tangan nopang Musa. Ini pelayanan doa syafaat. Wah, keturunannya saudara. Jadi orang hebat namanya Besaleel. Siapa dia saudara? Ini orang diurapi secara khusus. Baca sama-sama yuk ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Kudus, Roh Allah. Diurapi. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara lihat semuanya, dia yang bangun tabernakel Musa. Wow. Jadi istilahnya tuh ya arsiteknya lah zaman sekarang. Arsiteknya, insinyurnya untuk semua ukiran-ukirannya. Jadi gini, kalau hari-hari hidup saudara selalu diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ya, tentang pekerjaan saudara, tentang usaha saudara, tentang masa depan, dipenuhi diliputi cemas, takut, khawatir. Maka hal itu itu menandakan saudara membutuhkan urapan Roh Kudus. Katakan amin. Kita merasa khawatir, kita merasa cemas karena kita merasa tidak kompeten, tidak ahli, tidak sanggup, tidak mampu. Kita tidak yakin, sehingga akhirnya kita nggak tenang, khawatir segala macam. Saudara, tetapi saat Roh Kudus mengurapi kita, maka Roh Kudus itu akan mengubah kita, ya kan? Sehingga kita bisa menjadi lebih yakin, ya, lebih kompeten, lebih yakin, lebih percaya, lebih tenang untuk melakukan pekerjaan tugas-tugas kita. Katakan amin. Saudara tiap hari minta pengurapan, karena pengurapan ini akan mengubah saudara. Katakan amin. Ketika dia ubah kita, maka saat saudara mulai bekerja, Tuhan akan membuat berhasil segala pekerjaan saudara. Karena orang yang diurapi itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, tadi 1 Samuel pasal 10 ayat yang 7 katakan, sebab Allah menyertai kamu. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, hei Saul, ya kan, kamu kerjakan itu. Sebab Allah sertai. Kejadian 39 ayat 2 katakan apa saudara? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sebenarnya Tuhan mengurapi Yusuf. Ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Siapa di antara saudara yang mau menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya? Coba saudara lambaikan tangan. Saudara tulis di live chat, saya mau menjadi orang yang selalu berhasil dalam segala pekerjaan saya. Kata kuncinya adalah tiap hari saudara minta diurapi oleh Tuhan. Pengurapan tanda Allah Immanuel, Allah beserta kita. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ya, Tuhan mengurapi kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa memberkati orang lain. Katakan amin. Karena dia mengubah saudara dan saya. Pengurapan mengubah kita. Ya, dari sini kan dia urapi kepala. Tapi selama ini kita bikinnya kurang. Ketika diubahkan, dibuka, ada yang bisa dibagikan. Ketika saudara mulai membagikan apapun itu, secara rohani kah, secara jasmani kah, secara hubungan saudara bisa bagikan. Secara keuangan saudara bisa bagikan. Waktu, talenta saudara bisa bagikan. Ada yang bisa saudara bagikan, maka hidup saudara itu akan besar. Ya, katakan amin saudara. Karena sesuatu yang kita bisa bagikan, itu seperti investasi yang akan menumbuhkan hasil yang lebih besar. Semua yang kita simpan, yang kita tidak pernah bagikan, kita pernah tabur, gak pernah kita tanam, akan membuat kita akan makin habis. Pengurapan saudara. Kenapa Tuhan mau mengurapi saudara? Karena Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Jadi Tuhan mengubah kita. Tuhan memberkati kita. Bukan sekedar supaya kita merasa, ya kan, hidup kita sekarang sudah jauh lebih baik dari keadaan hidup kita sebelumnya.
Bukan itu. Wah, hidup gue udah gak susah lagi. Cuma ngomong, bersaksi kemana-mana. Tapi gak ada yang dibagikan. Saya lebih senang kesaksian-kesaksian saudaraku bukan cuma sekedar orang tuh diberkati ya. Tetapi kesaksian-kesaksian bagaimana dia bisa melayani orang-orang. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Karena itu baru satu babak. Saudara tidak bisa, ya kan? Kesaksian bukan cuma wah ini. Ya itu bagus, ceritakan itu. Tapi harus ada yang bisa dinikmati. Bukan cuma secara rohani, tapi juga secara materi, jasmani. Orang bisa nangkep. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Ya, bahwa Tuhan mau supaya orang di sekitar kita bisa menikmati. Jadi Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat dalam rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Ini ayatnya saudara. Kita baca yuk. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang yang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara lihat sini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya, menyatakan bahwa pengurapan itu semata-mata digunakan untuk apa saudara? Untuk melayani. Ya, memulihkan, menyembuhkan dan memberkati daripada orang lain. Ya, kalau kita baca baik-baik, kita renungkan ayat firman Tuhan ini, ternyata saudaraku, ini luar biasa. Tuhan tuh peduli. Tuhan peduli. Peduli atas apa? Atas kesengsaraan kita. Luka-luka kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kesedihan kita. Tuhan peduli yang semua itu saudaraku. Dan pengurapan Roh Kudus inilah yang berkuasa untuk memulihkan kita. Membebaskan kita dari semuanya itu. Katakan amin. Tadi waktu kita nyembah sama-sama saudaraku. Waktu kita terus berbahasa roh tadi. Saya rasakan saudaraku hadirat Allah. Roh Kudus penuhi saya. Lalu berbicara. Aku ingin melepaskan. Pengurapan ini untuk melepaskan setiap ikatan kutuk. Atas hidup daripada umatku. Mungkin ada saudara yang ngalami ada kutuk-kutuk. Entah itu kutuk mati muda. Keluarga saudara takut. Aduh, keluargaku mati muda. Keluargaku mati karena penyakit ini. Kutuk kemiskinan. Kutuk apapun yang ngikat. Yang menjadi satu ketakutan. Jadi mimpi buruk buat saudara. Tadi ketika kita doa. Dalam pengurapan. Tuhan bisa lepaskan itu. Tuhan berkuasa untuk lepaskan itu saudaraku. Katakan amin. Beberapa dari saudara bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara, aku mau lepas ini. Saudara tahu mau lepas tapi tidak bisa. Lepaskan pengurapan ini saudaraku. Yang akan membebaskan dan memulihkan kita. Ini tanda. Kita tahu. Ya kan? Tuhan tahu. Dengan willpower kita sendiri. Ya kan? Tidak sanggup itu. Perlu daripada kuasa. Power dari Tuhan sendiri. Katakan amin. Inilah pengurapan. Yang mengerti percaya katakan amin. Tuhan mau pulihkan saudaraku. Ya, saudara tahu bahwa Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 adalah ayat yang pertama kali Yesus baca, Yesus khotbahkan ketika dia memulai pelayanannya yang pertama. Saudaraku, dia baca saudara di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 katakan Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas.
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat yang ke-20-21 katakan, kemudian ia menutup kitab itu. Katakan menutup, 1, 2, 3. Dia tutup kitab itu. Dia tutup kitab itu. Dia bilang ini selesai sudah. Digenapi sudah. Ya kan? Lalu Alkitab katakan, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Ketika saudara diurapi oleh Roh Kudus. Ketika saudara diurapi oleh Roh Kudus. Perhatikan dengan baik saudara. Maka mata semua orang akan tertuju pada saudara. Telinga banyak orang akan mendengarkan perkataan saudara. Itu kekuatan daripada pengurapan saudaraku. Lalu ia memulai mengajar katanya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya apa saudara? Yesus mengerti bahwa Roh Allah ada padanya. Ya saudaraku, tujuannya untuk apa? Dia dipanggil pengurapan ini ya, untuk melayani, untuk menolong, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Dan benarlah kesaksian daripada Rasul Petrus. Di dalam Kisah 10 ayat 38. Dia berkata begini saudara. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan apa saudara? Berkeliling. Sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab, katakan sama-sama dengan saya, Allah menyertai dia. Saudara, Allah mengurapi Yesus ya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Apa saudara? Pengurapan membuat Yesus itu apa? Bisa berjalan keliling berbuat baik. Pengurapan mengubah kita menjadi orang yang suka berbuat baik. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Dan pengurapan ya kan merupakan satu tanda bahwa Allah beserta saudara. Ini pengurapan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, saya ingin bacakan kepada saudara. Saya akan bagikan bahwa pengurapan akan mengubah perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika saudara diurapi dengan Roh Kudus, saudara Kristus, maka apa yang terjadi? Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tadi dikatakan bahwa di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7, katakan apa saudara? Roh Tuhan akan berkuasa atas kamu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab apa? Allah menyertai engkau. Jadi pentingnya kita diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasanya setiap hari, oleh karena pengurapan berkuasa untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi apa? Menjadi mungkin. Saat kita diurapi dengan Roh Kudus, kita akan lebih menyadari, kita lebih percaya ada Allah yang menyertai aku. Kalau Allah di pihak aku, Allah menyertai aku, siapakah lawan aku? Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yesus sendiri berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saudaraku, saya tuh suka sekali khotbah Efesus pasal 3. Waktu hari Minggu kemarin, saudara, saya khotbah tentang Efesus pasal 3. Satu hari saudara, beberapa waktu yang lalu. Waktu saya saat teduh lah, diam sendiri. Saya baca ulang lagi Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, sepertinya tuh gini, dari ayat ini saudara, Tuhan suruh saya seperti kayak berkontemplasi, ngomong dengan Tuhan dan ngomong diri saya. Coba Tuhan gini, coba kamu pikirkan, coba kamu bayangkan sesuatu yang besar. Suatu perkara yang sulit dan mustahil. Yang kamu tidak bisa lakukan. Saya tulis dengan kata-kata ini. Coba kamu bayangkan itu. Saya ngomong, Tuhan kasih saya tugas di tahun 2022.
untuk membangun gedung sekolah. Ini satu yang sulit, ini satu yang mustahil. Di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan bilang, coba kamu arahkan hatimu, pikiranmu dalam doa kepada Tuhan. Arahkan di situ. Suruh arahkan. Lalu kamu taruh. Kamu percaya, coba kamu katakan kepada dirimu sendiri. Melalui kuat kuasa-Mu Tuhan. Melalui pengurapan-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus ada dalam diriku ini. Tuhan dapat melakukan semua perkara ini. Tuhan dapat menyelesaikan semua perkara ini. Tuhan dapat memberikannya kepadaku. Bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang aku doakan dan pikirkan. Katakan amin. Aku tidak buat aku sulit Tuhan. Buat aku mustahil. Setiap kali mengalami situasi yang sulit, mustahil. Efesus 3:20. Ini satu firman yang menguatkan. Coba kamu lihat Tuhan. Arahkan hati pikiranmu. Dan katakan. Ya, Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa selesaikan. Tuhan bisa berikan buat kamu. Bahkan jauh lebih banyak. Ikuti tuntunan Tuhan. Tiap hari hanya minta apa? Urapi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Saudara berkati dengan pesan ini. Katakan amin. Besok kalau Tuhan kehendaki. Saya akan bagikan tentang pengurapan ini bisa hilang. Karena kita ini bocor. Badan kita ini bocor, saudara. Kenapa kok harus pakai urapan baru? Karena kita bocor. Urapan bisa hilang. Kalau urapan hilang, seperti kayak nggak ada. Kita nggak yakin, kita nggak pernah menyadari ada Tuhan yang sertai. Orang yang bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Kok Tuhan nggak tolong aku? Gimana Tuhan? Kok udah nyalain? Itu tanda pengurapan udah nggak ada. Tapi kalau orang bisa sadari, ada Tuhan sertai aku. Aku percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Karena ada Tuhan sama-sama dengan aku. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang aku doakan dan pikirkan. Aku akan kerjakan bagianku. Dan Tuhan dengan kekuatannya bekerja lewat diriku. Dan aku bisa lihat berkat-berkat tak terduga akan dicurahkan atas hidupku. Yang percaya katakan amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Tiap hari minta pengurapan. Untuk Tuhan ubah. Tutup mata kita akan berdoa bersama-sama Ibu Bapak. Bapakku bersyukur. Untuk urapan-Mu. Yang mengalir begitu deras. Memberi kami hikmat, pengertian, ketajaman. Terima kasih Tuhan. Hari ini saudara di tahun yang baru 2022 ini. Mari saudara arahkan hatinya, pikirannya. Hadapkan ke Tuhan. Hadapkan ke Tuhan di tahun ini. Beri kami satu penugasan yang khusus. Urapi kami Tuhan. Untuk melakukan penugasan-penugasan yang umum. Dan Tuhan berikan penugasan yang khusus, special assignment. Bukan cuma general assignment, tapi special assignment. Di mana ada, ya Tuhan, assignment, appointed. Engkau akan berikan anoint kami Tuhan. Engkau akan urapi kami. Urapi kami Tuhan. Urapi anak-anak-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Karena kami tahu ketika Engkau mengurapi, Engkau akan mengubah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyakku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mohon berkat-Mu turun untuk anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan untuk pelayanan Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan bukakan tingkap langit-Mu buat mereka. Terus urapi kami ya Tuhan dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang segar. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.